Jinso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk warga dan juga pendekar IKSP Kerasakti dimanapun Anda berada, jangan lupa di like dan juga di subscribe ya channel YouTube dari MRAF Channel 80. Terima kasih. Membedakan perguruan IKSP Kerasakti dengan perguruan yang lain bahwa kita ini sebetulnya bukan asli atau murni pencaksilat, tapi kita ini sebenarnya kungfu. Dari gerakan-gerakan yang kita tampilkan itu sudah jelas membedakan antara pencaksilat dengan bela diri kungfu. Ini yang membedakan pertama. Kemudian yang kedua, di pencaksilat itu rata-rata itu mesti tangan terbuka seperti ini. Ya, tapi di kita tangan menyengkeram seperti ini. Nah, ini yang membedakan antara pencaksilat dan bela diri IKSP Kerasakti. Alhamdulillah atlet-atlet kami yang ada di belakang ini sangat-sangat luar biasa karena latihan adik-adik di sini hampir seminggu 2 kali rutin. Jadi untuk menunjang prestasi adik-adik seminggu kadang-kadang sampai 3 kali berlatih. Alhamdulillah saya bisa menjuarai sebuah pertandingan, juara tunggal baku IPSI nasional, juara 2 Dispapora Kabupaten Madiun tunggal baku IPSI, dan juara 2 ganda putra tingkat nasional. Saya ingin memajukan IKSP Kerasakti dengan menunjukkan bahwa IKS itu bisa. IKS itu atletnya juga ada, bukan organisasi lain, tapi bahwa IKS itu juga ada atlet-atlet yang mampu untuk mewakili Indonesia. Oh ya, Ortrader, mumpung saya berada di Padepokan Silat Kerasakti, rugi dong kalau pulang tidak membawa bekal ilmunya. Untuk itu, saya akan berlatih untuk mencoba gerakan dasar dari Silat Kerasakti. Baju pesilat gimana, cocok nggak? Cocok ya, udah siap ya. Oke, nah pemirsa ini saya sudah pakai, udah siap nih mau latihan. Saya latihannya sama siapa nih Pak? Kita tunjukkan dengan pelatih kita aja. Pelatih ya, pelatih langsung. Boleh Pak? Ini Pak, ini kenalkan Bapak Setio. Halo, siang Pak Setio. Nah, saya langsung latihan ya Pak ya. Kita latihan dasar aja, karena ini untuk pembukaan. Kayak simpel aja. Baik. Jadi kita banyak kita ajar Gaijin. Gaijin itu apa sih? Iya. Gaijin itu apa? Jurus pembukaan. Jurus pembukaan, oke. Jurus pembukaan. Nanti biar diajari Pak Setio, simple, sederhana. Oke, boleh Pak Setio langsung ajarin saya. Oke, Pak. Gimana nih gerakannya? Jurus Kerasakti, yang kita ajarkan adalah Gaijin. Ya, ini adalah penghormatan. Jadi setiap kita pertemuan, mau wanta atau mau pentas, kita melakukan penghormatan. Nah, ini adalah merupakan ciri khas kera adalah nyaut, ya. Seperti ini, jadi melangkap. Setelah itu kaki ini mundur belakang. Ya, saut lagi. Saya Pak ya. Terus kaki kiri geser ke depan. Geser ke depan. Ini adalah untuk penghormatan. Setelah itu tarik nafas. Ini adalah menunjukkan cikung. Jadi tadi pernapasan cikung, tenaga dalam. Udah tenaga dalam. Oke. Lihat kaki kiri geser. Nah, ini berarti jurus pembukaan Gaijin. Oke. Pertemuan, pertandingan atau pentas sering penghormatan Gaijin. Oke, nah kita udah belajar salah satu gerakan pembukaannya yaitu gerakan Gaijin. Nah pemirsa, setiap gerakan pastinya memiliki makna dan juga arti-arti ataupun filosofi. Nah seperti apa filosofi dari gerakan dan juga pencaksilat itu sendiri? Yuk kita ikuti, ini dia filosofinya. Latihan lagi ya. Berguru di Padepokan Setia Hati Ternate, baik di pusat, daerah, maupun yang di luar negeri. Selain memperdalam kemampuan bela diri, perguruan IKSP Kerasakti juga menjadi salah satu penyumbang atlet silat loh, baik di tingkatan provinsi maupun nasional. Cukup banyak prestasi yang ditorehkan atlet pencaksilat Kerasakti
kejuaraan yang diikuti. Namun ada hal penting lainnya selain prestasi para pesilatnya. Ternyata dengan berdirinya Padepokan IKSP Kerasakti di Caruban juga berpotensi mengangkat harkat dan martabat masyarakat sekitarnya. Jadi harapan besar kami dengan keberadaan ini terus untuk dijunjung, terus untuk diperhatikan, sekaligus untuk dikembangkan. Bagaimana kegiatan IKS ini adalah untuk sebagai sumber kesejahteraan ekonomi masyarakat kita semuanya. Ini untuk pengembangan atau kegiatan kita ataupun untuk pengembangan di IKSPI Kerasakti ini tentunya tidak lepas dari pemerintah Kabupaten Madiun sendiri. Ya, kebetulan ini dengan pemerintahan yang baru, Bapak Bupati Madiun, Bapak Wakil Bupati Madiun, untuk Kabupaten Madiun telah dicanangkan Kabupaten Madiun sebagai kampung pesilat Indonesia. Di sini adalah sebagai untuk wadah bagaimana perguruan yang ada di Kabupaten Madiun ini adalah 14 perguruan, ini akan menjadi wadah untuk pengembangan semuanya. Salah satunya adalah IKSPI Kerasakti, di mana di situ akan ditampung semua permasalahan, segala potensi-potensi apa yang harus dikembangkan semua. Juga kerjasama dengan IPSI, Ikatan Pencaksilat Seluruh Indonesia, ini juga salah satu untuk mendorong bagaimana kegiatan perguruan di Kabupaten Madiun untuk lebih berkembang. Berbagai apresiasi yang diberikan masyarakat maupun pemerintah daerah terhadap prestasi atlet maupun kontribusi bagi masyarakat sekitar. Namun, tidak membuat para murid Padepokan serta pengurusnya berpuas diri dan berbangga hati. Nilai filosofi yang mengajarkan agar seluruh warga dan pendekar Kerasakti harus memiliki jiwa kesatria dan dapat menjadi tauladan baik di tengah masyarakat merupakan bukti keluhuran silat Kerasakti. Ini yang mohon doa restunya agar kami terus bersama para pengurus kami amanah di dalam mengembangkan ini supaya IKS ini benar-benar bisa diterima masyarakat. Karena guru pernah mengajarkan kepada kami, ya, IKS ini saya lahirkan, IKSP Kerasakti ini saya lahirkan. Ini merupakan perguruan silat. Perguruan silat itu rentan dengan suatu perkelahian, otomatis gesekan antar pemuda, gesekan. Tapi IKS lahir ini tujuannya untuk mencari saudara. Ya, kita mencari saudara. IKS lahir itu mencari saudara. Sehingga dimanapun juga kita ada IKS itu selalu mencari saudara. Kita selalu bersaudara dengan siapapun juga. Ya, bahkan kalau kita dimusuhi kita mesti menghindar. Bagaimana supaya tidak terjadi konflik. Namun tidak, ini bukan suatu kesombongan. Karena kita ini diajarkan bela diri, ya, otomatis kita punya kekuatan. Ketika kita sudah menghindar, ada musuh, kita diejek dan sebagainya, kita ngalah dan sebagainya. Tapi kalau sudah terpaksa, ya apa boleh buat. Kita yang termasuk dari nilai filosofinya. Ya, itu salah satu sejarah yang kita lakukan. Makanya muncul juga sejarah yang disampaikan oleh guru bahwa di atas langit masih ada langit itu tadi. Yang di sana di gedung tadi ada tulisan di atas langit masih ada langit. Itu salah satu sejarah yang dimunculkan oleh guru. Kita selaku insan manusia yang berbudi luhur dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, sepandai apapun saudara tidak boleh sombong bahwa di atas kita masih ada yang lebih bagus. Makanya di atas langit masih ada langit. Tapi kita selaku pendekar IKS, kita tidak boleh menyerah sampai di sini saja. Kita harus mengejar mana yang lebih tinggi, kita harus bisa menyamai itu tadi. Pemirsa, rasanya 30 menit masih kurang untuk menyaksikan dan membahas tentang pencaksilat IKSPI Kerasakti. Namun jangan khawatir, kedepannya masih banyak lagi beragam olahraga tradisional bangsa Indonesia lainnya yang akan kami sajikan untuk menambah khazanah pengetahuan kita semua. Selesai sudah kita mengenal satu lagi olahraga tradisional. Kali ini datang dari Madiun, yaitu pencaksilat. Kita sudah mengenal lebih dalam mulai dari sejarah, tata cara dan juga teknik permainan serta pertandingan, dan juga bagaimana filosofi maupun makna dari seni bela diri pencaksilat itu sendiri. Semoga dengan lebih mengenal kita dapat lebih mencintai dan lebih bangga dengan segala hal dan juga budaya yang dimiliki oleh negeri ini, negeri Indonesia. Olahraga tradisional